Sapa Indonesia Malam didukung oleh Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Menteri Pertahanan berencana akan membuat pelatihan terhadap 4.000 aparatur sipil negara menjadi komponen cadangan. Pelatihan militeristik pada birokrasi sipil ini diharapkan bisa memperkuat pertahanan bangsa sekaligus menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Namun apakah langkah ini nantinya tidak akan berbenturan pada tugas utama ASN, yakni untuk melayani masyarakat? Kami hadirkan nanti perbincangannya dan juga dengan sorotan lainnya soal Gaza yang kembali digempur oleh Israel pada Sabtu lalu. Serangan Israel ini menjadi bentuk ujian bagi Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sedikitnya 32 warga Palestina dilaporkan tewas akibat gelombang serangan udara Israel di jalur Gaza dan kini dunia menunggu langkah konkret apa yang akan diambil Dewan Perdamaian usai serangan kembali diluncurkan oleh Israel. Dua sorotan itu dan sorotan lainnya akan jadi sajian utama Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam untuk Anda. Kita buka dengan informasi sebuah ledakan terjadi di SMP Negeri 3 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Selasa siang. Polisi menyebut pelaku yang menyebabkan ledakan tersebut diduga merupakan salah satu siswa sekolah. Suara ledakan membuat siswa SMP Negeri 3 panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 tak lama setelah jam istirahat berakhir. Akibat peristiwa ini, pihak sekolah langsung memulangkan seluruh murid dan menghentikan kegiatan belajar mengajar. Setelah peristiwa ledakan terjadi, polisi dan tim Inafis Satreskrim Polres Kubu Raya langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih memeriksa alat dan bahan yang digunakan pelaku untuk meledakkan bom. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan salah satu murid di SMP Negeri 3 Sungai Raya. Saat ini sudah ditahan untuk menyelidiki motif pelaku. Terjadi kejadian di SMP 3 Sungai Raya. Untuk sebagai informasi, mungkin saat ini tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis Ditreskrim kemudian Inafis Polres Kubu Raya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kubu Raya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Pelaku warga luar atau memang anak sekolah di sini? Nah, yang diduga merupakan salah satu siswa juga di SMP 3. Kepala Sekolah SMPN 3 Sungai Raya menyatakan sebelum ledakan terjadi, semua aktivitas belajar mengajar sejak pagi berjalan dengan baik. Pihak sekolah juga menyatakan pelaku peledakan mengikuti aktivitas belajar mengajar seperti biasa dan ikut pelajaran olahraga. Pihak sekolah menyatakan ledakan terdengar terjadi setelah jam istirahat sebanyak 4 kali dengan lokasi kelas yang berbeda. Ini pada waktu pagi sih anaknya tetap belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat terus makan MBG kejadian seperti itu. Berapa kali Bu ledakan itu? 4 kali. ada korban nggak Bu dari anak-anak sendiri Bu? Korban sih cuman paling cuma ini aja, keinjak aja paku gitu, tapi bukan lemparan enggak.
bukan lemparan tapi hanya keinjak paku. Karena panik ya Bu? Panik, pasti panik. Termasuk saya juga panik. Satu. Beranjak ke sorotan lainnya, komika Panji Pragiwaksono diperiksa Bareskrim Polri terkait candaan dalam pertunjukan tahun 2013 silam. Meski kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, Panji diperiksa sebagai saksi terlapor. Panji Pragiwaksono datang ke Bareskrim Polri Senin pagi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Founder stand up komedi Indonesia ini diperiksa soal laporan Aliansi Pemuda Toraja atas candaan adat proses pemakaman adat Toraja. Meski kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, namun dalam pemeriksaan perdana hari ini Panji masih diperiksa sebagai saksi terlapor. Dalam pemeriksaan ini Panji mengaku mendapat 48 pertanyaan. Dapat panggilan untuk terkait kasus yang Toraja. Ini untuk pertunjukan lain lagi yang sudah lama, pertunjukannya tahun 2013, kemudian dipermasalahkan sekarang. Sebenarnya permintaan maaf sudah pernah dilakukan dan sudah ada, bisa dilihat sama publik juga. Tapi ya ini mungkin meneruskan laporan aja kali ya. Jadi ya saya ngikutin prosesnya aja. Di tengah laporan materi stand up komedi Mensrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono bersilaturahmi ke kantor Majelis Ulama Indonesia sore ini. Panji didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Sebelumnya Panji dilaporkan terkait materi stand up komedi di show bertajuk Mensrea. Pelapor mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Terkait laporan materi stand up komedi Panji di Mensrea, Polda Metro Jaya akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji pada 6 Februari 2026. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang, dalam pemanggilan besok, Panji akan dipanggil dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Polisi menyebut ada 5 laporan dengan terlapor Panji Pragiwaksono yang sudah diterima Polda Metro Jaya terkait materi stand up komedi spesialnya Mensrea. Atas 5 laporan polisi tersebut, Saudara PP diminta untuk diundang untuk hadir klarifikasi pada hari Jumat. Berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan gerakan gentengisasi, yaitu mengganti atap seng dengan genteng. Upaya ini dilakukan untuk membuat Indonesia lebih indah. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul Senin siang. Prabowo menyebut ingin membuat gerakan asri atau aman, sehat, resik, indah. Untuk mewujudkan Indonesia yang indah, Prabowo menilai sebaiknya tidak ada lagi atap seng yang digunakan masyarakat karena materialnya yang panas dan tidak nyaman bagi penghuni. Dalam gerakan gentengisasi terdapat 4 pilar, yakni estetika, identitas, kenyamanan, dan ekonomi. Salah satu dalam rangka indah, saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita, sekarang maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni, seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh organisasi kemasyarakatan Islam membahas soal kondisi dalam negeri dan keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya penolakan terkait keterlibatan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza. Menurutnya yang ada hanyalah perbedaan pandangan karena informasi soal Dewan Perdamaian Gaza belum tersampaikan secara lengkap.
Prastio bilang pertemuan dengan ormas Islam ini akan dimanfaatkan Prabowo untuk menjelaskan hal ini. Jumlah ormas yang hadir diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah hingga MUI. Bukan resistensi ya, kan mungkin masih ada perbedaan pandangan yang mungkin itu karena belum tersampaikan secara utuh apa yang menyelandasi keputusan dari Bapak Presiden dan keputusan pemerintah, termasuk di situ kan ada poin-poin yang diatur di dalam Board of Peace yang itu juga menjadi bahan pertimbangan yang barangkali ini belum tersampaikan secara utuh. Salah satu ormas Islam yang hadir adalah Majelis Ulama Indonesia. Wakil Ketua Umum MUI, Khalil Nafis, bilang MUI sudah punya sikap resmi terkait Board of Peace, namun tetap akan mendengarkan dulu penjelasan Presiden. Ia tegaskan MUI sesuai dengan Al-Quran dan Undang-Undang menolak penjajahan, serta mendukung kemerdekaan Palestina. Mundur di sebelah sini Pak, biar dapat semua kameranya. Kita sebagaimana di dalam Al-Quran, kita tidak boleh memperbudak umat manusia. Dalam Undang-Undang Dasar kita juga pembukanya menolak segala bentuk penjajahan, harus dihapuskan. Yang ketiga tentu tinggal strateginya, bahwa kita adalah membela kemerdekaan Palestina. Maka kita ingin mendengar penjelasan dari Pak Presiden mengapa Indonesia bergabung. Nanti kita tunggu bagaimana penjelasannya Pak Presiden. Apa saja yang dibahas Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh ormas Islam? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky bersama juru kamera Anggi Mendarwan. Alfa, apa saja yang jadi pembicaraan Presiden dengan tokoh-tokoh ormas Islam? Bagaimana komitmen pemerintah terhadap kemerdekaan Palestina di tengah pertanyaan banyak pihak, terutama tokoh-tokoh ormas Islam terkait Indonesia yang masuk ke dalam Board of Peace? Fiska dan juga saudara, menu utama dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ormas Islam dan juga tokoh-tokoh masyarakat itu tentu saja terkait dengan keikutsertaan Indonesia di Board of Peace atau Dewan Perdamaian besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tadi hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Khalil Nafis yang menyebutkan nampaknya Presiden Prabowo Subianto ingin menjelaskan apa yang menjadi posisi Indonesia untuk kemudian memilih ikut serta dalam Board of Peace. Tadi disampaikan juga oleh Sekretaris Kabinet dan juga Menteri Sekretaris Negara bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan alasan-alasan dibalik keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini. Walaupun Prasetyo Hadi menyangkal adanya resistensi dari sejumlah pihak yang menyebutkan ini hanyalah atau perbedaan pandangan saja, karena memang Presiden Prabowo Subianto belum menyampaikan hal tersebut kepada ormas dan juga tokoh masyarakat. Hal ini yang kemudian disampaikan di dalam pertemuan bahwa kemudian sejumlah ormas ini juga akan menyampaikan standing point-nya terkait dengan keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini. Kalau MUI sendiri, ia menyebutkan akan memberikan kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjelaskan, tetapi secara tegas MUI tentu saja menolak adanya penjajahan dan juga ingin segera mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina atau Palestina sebagai sebuah negara. Tetapi apakah kemudian Presiden Prabowo Subianto bisa menjelaskan hal tersebut kepada sejumlah undangan di dalam, karena di tengah isu ini juga Palestina kembali mendapatkan atau jalur Gaza kembali mendapatkan serangan dari Israel. Di tengah Indonesia juga kemudian turut serta di dalam BOP. Apakah langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh BOP ini, dan apakah kemudian Indonesia setidaknya memiliki hak veto untuk kemudian bisa mewujudkan perdamaian di Palestina dan juga
meyakinkan kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga ormas-ormas yang kemudian berbeda pandangan begitu dengan keikutsertaan ini, bahwa sebenarnya BOP memiliki cita-cita yang sama untuk mewujudkan kemerdekaan rakyat Palestina. Kita tunggu bersama, Friska dan juga saudara, hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ormas di Istana Negara Jakarta. Langsung di Istana Kepresidenan Jakarta. Terima kasih Alvania Rizky atas laporan Anda. Saudara, Propam Polres Jakarta Selatan memeriksa 2 anggota Polsek Cilandak karena diduga rekayasa berita acara pemeriksaan. Kami hadirkan informasinya setelah itu. Saudara, diduga lakukan rekayasa berita acara pemeriksaan. 2 anggota Polsek Cilandak diperiksa Propam Polres Jakarta Selatan. 2 polisi penyidik ini diduga telah mengubah isi berita acara pemeriksaan dengan menambahkan barang bukti narkotika dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan warga. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Dalam rekaman video amatir ini terungkap saat salah seorang saksi pelapor kasus penganiayaan melayangkan protes kepada 2 penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Rekam video sekaligus saksi. Dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak ini menduga ada rekayasa dalam BAP. Divisi Profesi dan Pengamanan Polres Jakarta Selatan kini tengah mendalami kasus ini, termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Ya, langkah-langkah kita, yang pertama kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Selain memeriksa 2 penyidik Polsek Cilandak, Divisi Propam Polres Jakarta Selatan juga memeriksa perekam video dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap saksi atau perekam video dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran dalam kasus ini. Polda Metro Jaya menyatakan tidak ada kasus rekayasa BAP dalam kasus penganiayaan yang ditangani Polsek Cilandak. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan halaman berkas berita acara pemeriksaan polisi tidak bolak-balik. Namun dalam kasus ini penyidik Polsek Cilandak ternyata menggunakan kertas bekas saat membuat BAP kasus penganiayaan. Di balik kertas bekas yang digunakan untuk membuat BAP kasus penganiayaan tersebut merupakan BAP kasus narkoba. Ke kertas yang sudah dipersiapkan. Ini masih terlihat penyidik dalam proses print dari berita acara interogasi menggunakan kertas bekas. Ini diserahkan kepada saudara IP, di mana penyidik saudara Aibda PD menyampaikan kepada saudara IP alias R bahwa hasil berita acara interogasi ini kami akan print di kertas bekas dan itu disepakati oleh saudara IP. Setelah di print dipertontonkan, kami juga menghadirkan bahwa dokumen yang menjadi objek yang diviralkan ini ada pada kami. Jadi tidak ada namanya BAP itu di 2 sisi. Ini kami sampaikan kepada rekan-rekan dan masyarakat untuk bijak agar informasi ini lurus. Tidak ada berita acara itu dibolak-balik. Jadi sudah kesepakatan satu sisi. Tidak ada terkait tentang rekayasa yang disampaikan oleh saudara IP di dalam unggahan video. Tidak benar bahwa adanya rekayasa pengenaan pasal terkait tentang narkotika. Jadi teman-teman bisa melihat, ini kami buka secara transparan. Ini berita acara, semua halaman terkait tentang proses perkara penganiayaan. Tapi memang penyidik juga di Propam Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas
karena menggunakan kertas bekas yang dimana sisi sebaliknya terkait rangkaian perkara narkotika pihak lain. Jadi tidak ada sangkut paut perkara penganiayaan dengan narkotika. Informasi lainnya, saudara, kapal pengangkut ikan meledak di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar yang mengakibatkan 9 orang luka-luka dan kapal rusak parah. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Jala Ambari Koderal 6 Makassar. Ke-9 korban yang dilarikan ke rumah sakit rata-rata mengalami luka patah dan luka bakar. Polisi langsung melakukan penyelidikan terkait penyebab meledaknya kapal. Dugaan sementara kapal meledak karena adanya kerusakan dari mesin kapal yang meledak saat mulai dihidupkan. Kurang lebih korbannya ada 9 orang. Dari 9 itu rata-rata mayoritas itu 5 mengalami patah tulang, 3 mengalami patah tulang terbuka dan 2 mengalami patah tulang tertutup. Kami karena rumah sakit yang terdekat dengan Pelabuhan Pautere menerima pasien, langsung kami tangani secara awal itu dengan melakukan triase. Usia paling muda itu adalah 15 tahun dan usianya yang paling tertua adalah 65 tahun. Yang kami terima itu sebenarnya kebanyakan korbannya adalah korban luka. Luka baik luka lecet, luka terbuka, patah tulang atau ada luka bakarnya. Saudara, seorang pria di Blora, Jawa Tengah terekam menendang seekor kucing hingga mati. Video ini pun viral dan kasus ini tengah ditangani Polres Blora. Dalam video tampak seorang perempuan sedang berjalan dengan kucingnya. Namun secara tiba-tiba seorang pria langsung menendang kucing hingga berteriak dan lemas. Polisi telah memintai keterangan 4 orang saksi, salah satunya adalah pemilik kucing dan pelaku. Polisi juga telah meminta bantuan dokter hewan untuk memastikan penyebab kematian kucing. Hingga saat ini polisi masih belum menentukan tersangka. Sekitar 4 orang. Itu termasuk terduga pelaku? Termasuk 5 yang saksi, termasuk yang diduga itu. Dan hari ini rekan-rekan penyelidik melaksanakan koordinasi kepada dokter hewan. Untuk dokter hewan ahlinya. Berarti penetapan tersangka belum ini? Ya, nunggu kita alat-alat bukti dulu. Ya. Bagaimana perkembangan kasus tendangan terhadap kucing di Blora, Jawa Tengah yang menyebabkan kucing hingga mati? Kita akan berbincang dengan Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Zainul Arifin. Selamat malam, Pak Kasat. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Kasat, saat ini pelaku sudah diperiksa ya, tadi beritanya saya simak dan kami sudah simak juga, dan sudah diidentifikasi. Apa motivasi pelaku melakukan hal ini? Terima kasih, Mas, untuk motif diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap hewan jenis kucing, yaitu pada saat diduga pelaku melintasi Stadion Widosono, yaitu jogging, yaitu merasa terganggu terhadap keberadaan kucing tersebut di lintasan jogging Stadion Widosono Blora. Yang pada saat itu lintasan pertama sudah diingatkan untuk minggir kucing tersebut dengan keplok tangan. Lintasan kedua diduga pelaku juga mengingatkan untuk minggir, tapi dengan lintasan kedua spontan melakukan tendangan menggunakan kaki kiri. Dan lintasan ketiga untuk dihentikan oleh pemilik kucing dan diduga pelaku langsung meninggalkan sekitaran lapangan stadion. Iya, artinya setelah peristiwa ini terjadi dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terduga pelaku, apakah akan ada proses pidana terhadap terduga pelaku, Pak Kasat? Terima kasih, Mas. Sampai saat ini kita tetap masih bekerja, masih melaksanakan pemeriksaan saksi-saksi, dan kita mengumpulkan bukti-bukti. Kalau nanti cukup bukti dan kita gelarkan, bisa kita naikkan statusnya gitu. Oke, jika cukup bukti, apa pasal yang disangkakan nanti, Pak Kasat? Terima kasih, Mas. Nanti pasal yang disangkakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru.
pasal 337 KUHP ayat 1 ayat 2. Ini tentang penganiayaan kepada hewan begitu ya, Pak Kasat ya? Ya, itu tentang ayat 2, yaitu penganiayaan terhadap hewan yang berakibat mati. Oke, kematian pada hewan. Nah terakhir Pak Kasat, ini juga perlu respon dan edukasi terhadap masyarakat, terutama khusus dari pihak polisian. Melihat peristiwa ini, apa yang bisa Anda sampaikan agar kejadian serupa tidak terulang begitu Pak Kasat? Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Blora, khususnya di tempat-tempat umum dan tempat publik, selalu hati-hati kalau membawa hewan peliharaannya untuk selalu dijaga supaya tidak mengganggu aktivitas pengguna pelayanan publik kepada masyarakat lainnya gitu. Oke, dan juga terhadap masyarakat yang tidak suka dengan hewan tertentu ya tidak juga bisa langsung melakukan penganiayaan begitu ya. Harus ada teguran terlebih dahulu dan lain-lain sehingga tidak mengakibatkan kematian terhadap hewan, terutama hewan kesayangan atau hewan peliharaan yang sudah memiliki pemilik begitu. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi Pak Kasat. Terima kasih Mas. Terima kasih. Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh di kediamannya di Kertanegara Jumat lalu. Apa saja yang dibahas? Ulasannya usai jeda. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Saya menyatakan Bapak Presiden, kami ini dari dulu tidak oposisi terhadap terhadap orang atau apa, tapi kami oposisi terhadap siapapun yang ingin menghancurkan bangsa. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Sebenarnya Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Beliau katakan, siapa itu Riza Khalid, kejar, jangan takut, katanya, jangan takut. Jumat 30 Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Sempat dikabarkan bertemu dengan tokoh oposisi, namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantahnya dan menyebut Presiden bertemu dengan sejumlah tokoh yang memiliki kepedulian di bidang masing-masing. Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Nah, inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan. Sejumlah tokoh yang diundang Prabowo diantaranya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang kerap menyoroti soal pemilu Siti Zuhro, mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN Said Didu, dan mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Polisi Susno Duaji. Dalam pertemuan itu, Mensesnek Prasetyo Hadi dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin juga turut hadir. Prasetyo Hadi bilang, Prabowo mengundang sejumlah tokoh tersebut untuk meminta masukan sesuai kepakaran masing-masing. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menegaskan kepada Prabowo bahwa para tokoh yang hadir bukan menyatakan oposisi pada pemerintahan, melainkan kepada pihak-pihak yang mengganggu kedaulatan. Saya menyatakan Bapak Presiden, kami ini dari dulu tidak oposisi terhadap terhadap orang atau apa, tapi kami oposisi terhadap siapapun yang ingin menghancurkan bangsa.
Dan kebetulan sepertinya bahwa program Bapak ini searah, bahwa Bapak juga ingin mengembalikan kedaulatan rakyat. Dan kami sudah sepakat, Pak, bukan sepakat, kami sudah memahami bahwa sumber kerusakan semua bangsa ini adalah karena oligarki sudah mengambil alih kedaulatan dan bekerja sama dengan pejabat pedagang kedaulatan. Saya menyatakan, Pak, musuh Bapak akan bertambah, tapi kami bersedia bersama Bapak berjuang untuk mengembalikan kedaulatan. Tak hanya bicara soal kedaulatan, pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh tersebut juga membahas upaya pemberantasan korupsi. Mantan Ketua KPK Abraham Samad bilang, Prabowo memberi perhatian khusus untuk membongkar korupsi sektor sumber daya alam. Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Pada saat itu saya sampaikan, Pak Prabowo sebenarnya dulu waktu saya jadi ketua KPK, itu kita sudah pernah juga konsentrasi terhadap sumber daya alam. Pada saat itu ada namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dan saya melibatkan TNI, Polri, dan Jaksa Agung pada saat itu. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Jayadi Hanan menilai pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh tersebut tak hanya menunjukkan Presiden terbuka menerima masukan semua kalangan. Jayadi membaca, Prabowo memberi sinyal kepada jajaran internal pemerintahannya yang tak serius menangani sumber daya alam. Saya ingat yang disampaikan oleh Pak Sapri ketika menyampaikan bahwa Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi itu, tanda kutip, adalah beliau menyatakan bisa jadi ada orang dari pihak pemerintahan yang juga tidak serius mengelola sumber daya alam itu sehingga kemudian mengakibatkan persoalan yang dialami sekarang. Itu artinya Presiden ingin juga menunjukkan ke dalam bahwa Presiden punya banyak cara untuk menegur atau serius menangani masalah ini, termasuk sinyal kepada internal birokrasi Presiden sendiri agar betul-betul serius dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kontroversi publik itu. Pertemuan Prabowo dengan sejumlah tokoh di Kertanegara juga membahas reformasi Polri. Dalam pertemuan itu, penegakan hukum terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina Riza Khalid juga turut jadi sorotan. Susno Duaji bilang, Prabowo tegas meminta aparat penegak hukum tidak takut mengejar Riza Khalid dimanapun berada. Sebelum pertemuan itu, tepatnya pada 23 Januari, Interpol telah menyebarkan Red Notice Riza Khalid sebagai buronan internasional ke 196 negara. Bapak Presiden Prabowo, saya dengar langsung dari beliau gitu. Hari Jumat kemarin, sampai kemanapun Riza Khalid harus dikejar. Beliau katakan, siapa itu Riza Khalid? Kejar, jangan takut, katanya. Jangan takut, walaupun dia berada di negara tetangga kita. Dan konon kabarnya, kata beliau, dia menikah di situ. Nggak usah takut, katanya. Tangkap itu. Nah, jadi kalau seorang presiden sudah berkata demikian, ya aparat dalam negeri nggak usah takut-takut. Kalau takut, jadi tanda tanya. Relawan koalisi Jokowi Prabowo Gibran mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mengundang sejumlah tokoh ke kediamannya di Kertanegara Jumat lalu. Meski demikian, ia mengingatkan agar pertemuan tersebut tak bermuatan politik yang menurutnya bisa menggoyahkan koalisi Prabowo Gibran. Sebagian besar dari 5 orang itu ada 3 orang yang memang kita tahu juga itu kan sebenarnya lawan politik dari Pilpres di 2024 kemarin. Kita tahulah kepentingan politik di balik itu semua. Nah, kita berharap bahwa perbincangan itu menawarkan sesuatu yang baik. Koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi ini sangat tidak disenangi oleh kelompok-kelompok pembenci, haters di luar, bahkan lawan-lawan politik di Pilpres 2024 kemarin, kan itu. Nah, kita tidak ingin masuknya orang-orang ini ingin justru memecah koalisi Prabowo, Gibran, Jokowi, dan partai-partai koalisi yang tengah guyup-guyup untuk membangun bangsa ini, untuk merealisasikan tawaran-tawaran kampanye Astacita dari Pak Prabowo itu jangan dirusak oleh orang-orang yang kemarin memang justru tidak seide, tidak segagasan dengan tujuan politik Pak Prabowo, justru menjadi lawan kan.
Tak hanya masalah pemberantasan korupsi hingga reformasi Polri, pertemuan di Kertanegara tersebut juga membahas partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pertemuan yang berlangsung selama hampir 5 jam itu pun membahas sistem pemilu langsung dan tidak langsung bersama peneliti BRIN Siti Zuhro. Para tokoh yang hadir mengungkap pertemuan ini jadi awal dari pertemuan-pertemuan selanjutnya dalam forum lebih besar membahas persoalan bangsa. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, di tengah laporan materi stand-up komedi Menstrea di kepolisian, komika Panji Pragiwaksono bersilaturahmi ke kantor MUI sore ini. Panji didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Sebelumnya, Panji dilaporkan terkait materi stand-up komedi di show bertajuk Menstrea. Pelapor mengatasnamakan Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Panji menyebut ia dan para ulama MUI sempat menonton kembali pertunjukan Menstrea dan mendiskusikannya. Panji bilang dia diingatkan untuk lebih baik. Panji bilang juga ia berkomitmen untuk mempertimbangkan perasaan banyak orang saat membuat karya. Saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus dari itu sempat ada diskusi dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan tadi di atas, dan moga-moga ini akan membuat siapapun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya karena tahu bahwa karya ini harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus gitu kurang lebih. Sesaat lagi, Menteri Pertahanan akan latih ribuan aparatur sipil negara jadi komponen cadangan atau Komcat. Bisa jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Radi Saputro. Saudara, Menteri Pertahanan berencana membuat pelatihan kepada aparatur sipil negara menjadi komponen cadangan atau Komcat. Setidaknya ada sebanyak 4.000 ASN dari sejumlah kementerian di Jakarta yang akan mulai dilatih pada semester pertama 2026. Menhan menyebut pelatihan ASN menjadi Komcat untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan cinta tanah air dalam mengabdi kepada negara. Dikutip dari kompas.id, Menhan Syafri mengatakan, kita bagi setiap triwulan sehingga nanti pada saat semester pertama kita sudah mempunyai komponen cadangan cukup besar. Itulah proyeksi bagaimana negara harus mempertahankan dirinya, kata Syafri. Menhan Syafri Samsudin juga memastikan ada 4.000 aparatur sipil negara, kementerian, dan lembaga di Jakarta yang akan menjadi komponen cadangan. Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih. Dan untuk semester pertama ini kita pusatkan di kementerian di Jakarta kurang lebih 4.000 orang, ucap Syafri dari laman kompas.com. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dave Laksono bilang pemerintah perlu mengkaji rencana ASN menjadi komponen cadangan. Meski begitu, Dave menilai rencana yang disampaikan Menhan bisa memperkuat pertahanan dari potensi ancaman berbagai bentuk. Menurutnya, ASN yang dijadikan komponen cadangan tidak akan berbenturan dengan tugas pokok dan fungsinya dalam administrasi pemerintahan. Hal-hal ini yang mesti didalami terlebih dahulu sebelum kita bisa mengomentari lebih dalam. Akan tapi konsep dan semangat Komcat ini kan adalah untuk memperkuat
persatuan dan kesatuan kita untuk menghadapi segala macam ancaman. Ancaman kita ini kan bukan hanya ancaman serangan konvensional aja, ancaman terhadap ideologi, ancaman terhadap persatuan. Nah, hal-hal inilah yang tentu diharap bisa diuraikan dan diselesaikan dengan memperkuat Komcat tersebut. Dan Komcat itu kan mereka tetap memiliki pekerjaan sehari-harinya, sehingga beban kepada APBN-nya itu hanya pada saat pelatihan saja. Dan untuk membahas hal ini, saudara, saat ini kita sudah bergabung bersama Slamet Aryadi, selaku anggota Komisi 1 dari fraksi Partai Amanat Nasional, DPR RI, dan ada pula Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, yang keduanya tersambung melalui sambungan virtual. Nanti juga akan bergabung menyusul Hairul Fahmi, analis pertahanan dan keamanan dari ISES. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Radio. Baik, kita akan terlebih dahulu saudara-saudara sebelum mendengarkan atau berdiskusi bersama Anda semua, kami akan perdengarkan dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tadi saya sudah memperkenalkan para narasumber saya yang hadir di virtual maupun yang ada di studio. Selamat malam, saya sapa lagi. Ada Mas Slamet, lalu ada Mas Usman Hamid, dan di studio ada Mas Hairul Fahmi. Selamat malam. Selamat malam. Semuanya. Selamat malam. Baik. Ya, saya ke Pak Mas Slamet dulu nih. Komisi 1 DPR melihat
ini kebijakan Menteri Pertahanan yang menjadikan 4.000 ASN sebagai Komcat, apa yang kira-kira Anda bisa utarakan soal ini? Baik, terima kasih. Ya. Tentunya kami dari Komisi 1 pada tanggal 26 Januari kemarin sudah melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Pertahanan dan TNI beserta jajaran. Di sana tentunya dibahas berkaitan dengan adanya rencana untuk adanya komponen cadangan kurang lebih 4.000 ASN. Nah, kita sebagai Komisi 1 tentunya kami mendukung karena kita melihat bahwa komponen cadangan ini sebagai salah satu komponen untuk menjadi salah satu pertahanan semesta. Tentunya Kementerian Pertahanan melakukan rencana perekrutan komponen cadangan ini tentunya sudah memiliki landasan hukum yang jelas. Di mana landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN, tentang pengelolaan sumber daya nasional yang tujuannya untuk pertahanan nasional itu sudah jelas. Tentunya memang ini kita berharap upaya rekrutmen komponen cadangan ini tidak semerta-merta dilakukan rekrutmen semata. Betul-betul harus selektif berdasarkan berbasis undang-undang yang saya sebutkan tadi bahwa dalam pasal 28 ayat 2 itu disampaikan bahwa untuk calon Komcat ini sifatnya itu adalah bukan wajib ataupun kolektif, yaitu bersifat sukarela dan berdasarkan kemauan individu tersebut, sehingga itulah yang menjadi pedoman untuk kementerian bahwa ini harus berlandaskan undang-undang dan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, tapi kenapa harus ASN bukan masyarakat sipil umum seperti skema Komcat sebelumnya? Kan kalau Komcat sebelumnya ini masyarakat umum ya yang saya tahu. Koreksi kalau saya salah. Betul. Nah, ini yang menjadi salah satu tujuan karena memang komponen cadangan ini pada prinsipnya hari ini juga disebutkan dalam PP nomor 3 kalau nggak salah tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 ini, bahwa di sana disebutkan juga tentang ASN. Jadi unsur ASN ataupun sipil ini sudah tidak melanggar aturan secara legitimasi hukumnya. Sehingga ini menjadi pertanyaan bagi mas publik, kenapa harus ASN? Mungkin karena ini yang paling fleksibel untuk dilakukan komponen cadangan ini, Bang. Oke, saya ke Bung Usman. Kalau Anda dari Amnesty International memandang rencana ini sebagai langkah yang memperkuat pertahanan atau justru berpotensi mengancam demokrasi sipil, Bung Usman? Ya tentu kalau kita mau arahkan pada penguatan pertahanan, maka harusnya paradigma pertahanan paling modern lah yang kita gunakan. Nah, komponen cadangan ini atau misalnya program wajib militer itu sebenarnya mencerminkan paradigma pertahanan yang sudah usang, sudah lama. Kenapa? Karena pemerintah seperti masih terpaku pada imajinasi perang konvensional di masa lalu yang memang membutuhkan mobilisasi massa secara fisik. Padahal ancaman modern saat ini jauh lebih bersifat canggih dan kompleks ya. Misalnya ancamannya lebih bersifat hibrida, termasuk juga ancaman perang yang mengandalkan kecakapan teknologi. Jadi bukan lagi misalnya kecakapan untuk baris berbaris gitu ya, atau keperkasaan fisik atau kekuatan fisik sebagaimana yang dulu diandalkan di dalam perang-perang konvensional. Kalau sekarang kemampuan teknologi, kecakapan teknologi itu saya kira yang jauh lebih diandalkan. Lihat saja serangan Israel kepada misalnya Gaza atau Rusia ke Ukraina gitu. Itu tidak mungkin dihadapi dengan misalnya komponen cadangan baris berbaris misalnya gitu, atau komponen cadangan yang mengandalkan mobilisasi fisik gitu. Jadi itu justru saya khawatir malah melemahkan pertahanan kita, apalagi kalau misalnya tujuannya untuk membangun nasionalisme, seolah-olah aparatur sipil negara ini nasionalismenya yang dianggap patut dipertanyakan apa iya gitu. Dan kalau jawabannya adalah
pelatihan dasar militer? Apa iya jawabannya? Atau bukankah mereka pernah katakanlah misalnya banyak aparatur sipil negara, apalagi yang sudah tingkat eselon 1, 2, dan seterusnya itu kan mereka pernah ikut APDN, pernah ikut STPDN misalnya, gitu. Pernah ikut pendidikan yang semi militeristik semacam itu, dan ternyata itu bukan cara untuk membangun nasionalisme. Membangun nasionalisme itu dengan misalnya kecintaan pada negara atau kecintaan pada bangsa dengan katakanlah tidak korupsi, atau pemerintah menunjukkan pemberantasan korupsi, perlindungan hak asasi manusia, dan seterusnya. Jadi kalau saya tangkap sebenarnya ini tidak masalah saja ya kalau memang mau direkrut, tapi pola perekrutannya tidak diarahkan kepada pola perekrutan yang konvensional yang menurut Anda sudah usang gitu ya, seperti saat ini ancaman kecerdasan buatan itu lebih baik ASN-ASN itu dilatih untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu ya, begitu ya Bung Usman? Iya, lebih baik seperti itu. Jadi yang disebut sebagai perang atau perang berbasis pertahanan semesta misalnya, kalau dulu itu dengan membuat struktur komando-komando teritorial di berbagai wilayah dengan asumsi kapal asing atau musuh asing melalui pesawat tempur akan masuk ke wilayah udara Indonesia, menurunkan personil dengan terjun payung atau turun ke pelabuhan Banten, mengerahkan pasukan personil memasuki dermaga-dermaga Banten. Itu sudah tidak ada lagi, orang bisa mengirimkan pesawat tanpa awak gitu, yang nggak mungkin bisa dihadapi dengan kekuatan fisik semacam itu. Nah kalau gitu nanti setelah jeda saya akan bertanya ke Bung Hairul Fahmi soal apakah betul yang dikatakan Bung Usman tadi, sekarang sebenarnya polanya sudah berubah, lebih baik kalau memang ada perekrutan terhadap ASN untuk komponen cadangan ini lebih diarahkan kepada mengantisipasi perang yang tidak lagi mengandalkan fisik begitu ya Bung Usman ya. Saya akan tanyakan hal itu kepada Bung Hairul Fahmi setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetap bersama kami. Jantung kota digital. Kalau tadi sudah dari perspektif parlemen, lalu perspektif kebebasan hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, dan juga hak asasi manusia, saya bertanya dari perspektif pertahanan. Saya ke Bung Hairul Fahmi. Tadi kalau kata Bung Usman, ya alih-alih melatih para PNS ini untuk melakukan aktivitas fisik, begitu lebih baik dialihkan kepada pelatihan-pelatihan ancaman non fisik seperti yang saya utarakan tadi, salah satunya ancaman kecerdasan buatan yang bisa harusnya lebih diantisipasi. Anda sepakat dengan hal yang diutarakan oleh Bung Usman tadi? Iya, justru sebenarnya begini, komponen cadangan dari lingkungan aparatur sipil negara ini sebenarnya memang justru relevan dengan tadi ya kita potensi konflik modern ya. Ada ancaman hibrida dan multi domain, ya termasuk cyber di antara lain ya. Jadi karena kita sedang berada di era ancaman yang hybrid dan multi domain ini, maka dibutuhkan gitu ya aktualisasi ya konsep sistem pertahanan semesta kita supaya betul-betul justru relevan dengan konteks ancamannya gitu ya. Nah dalam konteks ini kan yang kita perlukan kemudian, benar kata Mas Usman, yang diperlukan bukan hanya soal bagaimana memperkuat kekuatan tempur kita, tapi juga justru yang terpenting adalah memperkuat tulang punggung negara ya, penyelenggaraan negara, birokrasi kita ini juga diperkuat. Mereka yang akan sehari-hari mengurusi berbagai problem tadi ya, berbagai problem multi domain di luar ancaman militer konvensional itu sebagian besar diurus oleh para ASN ini kan kesehariannya, sehingga justru di situ mereka direkrut sebagai komponen cadangan ini bukan sebagai cadangan tempur sebenarnya, tapi sebagai cadangan sipil strategis. Ya. Jadi untuk memastikan pada saat nanti terjadi situasi ya perang entah itu konvensional atau non konvensional gitu ya. Ketika mereka dimobilisasi, ya, maka birokrasi siap, kemudian sistem administrasi, data, termasuk juga pengamanan ruang digital kita itu akan siap. Itu yang diharapkan, termasuk juga sektor-sektor infrastruktur, energi dan lain sebagainya kan. Gitu. Nah, ini kalau dimobilisasi seperti yang Anda bilang itu juga kan aktivitas mereka akan melangsungkan atau menjalankan aktivitas militer, otomatis mereka akan diberi pangkat. Ini berarti ada korelasinya ketika mereka juga diminta untuk berlatih secara militer begitu, dalam arti
salah satunya adalah aktivitas fisik. Ya, mereka dikenalkan lah gitu dikenalkan dengan keterampilan-keterampilan militer supaya jika mereka pada suatu saat mau dimobilisasi, ya kita berharap nggak akan pernah dimobilisasi ya. Tentu saja. Gitu ya, tapi jika sewaktu-waktu dimobilisasi mereka sudah memiliki sedikit keterampilan untuk menggunakan kekuatan militer begitu ya. Kekuatan militer atau perangkat militer. Artinya mereka bisa menembak, bisa bekerja dalam satu komando begitu kan. Nah, seperti itu. Saya kembali ke DPR untuk Bung Slamet. Kalau melihat tadi Anda sudah menjelaskan ya, sebenarnya ada ini diatur dalam Undang-Undang Pertahanan pun juga ada di Undang-Undang ASN. Tapi perlukah ada turunan khusus, misalnya saya bicara legislasi untuk Undang-Undang status ASN ini agar tidak tumpang tindih sipil dengan militer begitu, Bung Slamet? Nah, kalau berbicara tentang regulasi, saya kira ini tinggal bagaimana Kementerian Pertahanan melakukan koordinasi komunikasi dengan Menpan RB. Bagaimana sih tata kelola yang harus kita atur berkaitan dengan berkenan ASN ketika direkrut menjadi komponen cadangan, sehingga regulasi tidak pada prinsipnya tidak akan mengganggu pada aktivitas instansi mereka, dan sistemnya seperti apa sehingga lebih proper dan lebih transparan. Itu maksudnya, Bang. Oke, baik. Ini juga saya harus tanyakan, ada kekhawatiran katanya bahwa kebijakan ini bisa membuka ruang militerisasi sipil. Anda punya kekhawatiran yang sama atau ada perspektif lain, Bung Slamet? Kalau saya perspektif lain, Bang. Bahwa dengan adanya Komcat melalui komponen cadangan perekrutan melalui ASN ini bagi saya sebagai nilai tambah. Nilai tambahnya di mana? Ketika ASN sudah dilatih tentang bagaimana kedisiplinan, bagaimana tentang pemahaman tentang berbangsa dan bernegara, dilatih tentang bagaimana memiliki pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, ini menjadi nilai plus bagi ASN tersebut. Sehingga di instansi terkait mereka bisa memberikan contoh dan menjadikan referensi bagaimana menjadi seorang ASN yang terlatih. Nanti disesuaikan dengan keahlian, disesuaikan dengan kapasitasnya. Misalkan dia di bidang siber, mungkin dia dilatih di bidang siber. Di bidang teknologi, dia di bidang teknologi dalam menghadapi ancaman-ancaman yang ada di negara kita khususnya. Ini nilai plus kalau kata Bung Slamet. Anda setuju, Bung Usman? Jangan khawatir juga untuk membuka bahwa ini dapat membuka ruang militerisasi sipil, karena ini nilai plus sebenarnya, bukan mengarah ke sana. Ya, kalau mau dibangun kedisiplinan apa? Kedisiplinan militer atau kedisiplinan sipil? Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau kedisiplinan militer, saya kira itu tidak diperlukan. Itu hanya diperlukan untuk militer. Kalau kita mau mengembangkan kedisiplinan di dalam kementerian-kementerian sipil, kembangkanlah sesuai dengan bidang ilmu kompetensinya. Komunikasi digital misalnya seputar artificial intelligence, atau misalnya Kementerian Hukum, maka kedisiplinannya dalam mematuhi hukum atau di dalam mengerti ilmu-ilmu hukum. Daripada anggaran besar ini dikeluarkan untuk pelatihan-pelatihan Komcat semacam ini, lebih baik anggaran ini dan akan lebih efektif kalau dialokasikan untuk modernisasi alat-alat utama sistem persenjataan kita, sehingga memperkuat postur pertahanan kita. Dan yang kedua adalah lebih baik anggaran yang besar semacam ini dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI gitu, supaya profesionalismenya lebih meningkat lagi gitu, karena mereka lah komponen utama di dalam strategi pertahanan kita, dan strategi pertahanan kita itu berbasis kepulauan serta kelautan. Karena itu harus diperkuat juga angkatan udara, angkatan laut, kapal-kapal. Bagaimana agar kapal perang Amerika tidak enak saja lewat di perairan Sumatera misalnya untuk menuju Iran. Harus ada kekuatan tempur yang tinggi di Indonesia, itu alat utama sistem persenjataan. Bagaimana agar para prajurit bisa lebih sejahtera sehingga mereka nggak perlu memikirkan lagi rumah yang belum lunas, atau anak-anak yang belum bisa kuliah gitu, atau rumah-rumah dinas dari keluarga mereka yang terancam digusur misalnya. Itu anggaran-anggaran yang dibutuhkan adalah anggaran untuk mensejahterakan mereka, memodernisasi alat utama sistem persenjataan, dan keperluan-keperluan lain gitu. Jadi daripada
mengembangkan Komcat di lingkungan kementerian atau lembaga atau di dalam birokrasi yang justru akan memiliterisasi kultur sipil. Kultur sipil itu kan bukan kultur militer. Kedisiplinan militer itu bukan kedisiplinan militer, itu berbeda. Bukan yang satu salah, yang satu benar. Yang satu benar untuk dunia kemiliteran. Kedisiplinan sipil untuk kedisiplinan di dalam dunia sipil gitu. Yang saya kira nggak bisa disamakan. Oke, pertama Bung Hairul Fahmi, ini memilitarisasi budaya sipil kalau kata Bung Usman. Yang kedua tadi ya daripada untuk ini lebih baik mensejahterakan dulu prajurit-prajurit kita. Dari perspektif pertahanan bagaimana? Nah, justru kita ini kan sejak awal membangun konsep di konstitusi kita itu jelas. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Artinya rakyat itu dasar dari segala macam bentuk agenda pertahanan kita ya, gitu ya. Itu basisnya itu dari masyarakat. Sehingga kemudian baru ada diatur komponen utama itu TNI, komponen cadangan itu beberapa klaster termasuk diantaranya ASN ini. Terus juga ada komponen pendukung itu misalnya purnawirawan apa segala macam itu ada masuk di klaster di kelompok komponen pendukung gitu kan. Nah, mereka ini selain komponen utama, yang lain ya semua menjalankan profesinya masing-masing kan gitu. Komponen utama jelas mereka yang harus day to day itu menjalankan fungsi pertahanan, hard defense-nya itu mereka yang jalankan. Nah Komcat ini adalah bentuk tadi ya bentuk fasilitasi bagi upaya hak untuk memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara dalam urusan pertahanan tadi ya, karena sistem pertahanan kita rakyat semesta, kemudian diatur di konstitusi juga bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelian negara. Nah, ini adalah salah satu bentuk fasilitasi negara. Nah, setelah itu mereka ini selain dari 3 bulan yang pendidikan tadi, selebihnya mereka beraktivitas layaknya sipil ya, yang ASN ya tetap bekerja di sebagai ASN. Mereka hanya akan aktif dalam dua kesempatan. Pada waktu pelatihan pendidikan dasar dan pada waktu latihan penyegaran, sama pada waktu dimobilisasi. Selain waktu-waktu itu nggak ada aktivitas normal, dan di saat itu juga mereka tetap akan menjalani capacity building ya. Tapi artinya menurut Anda ASN ini berarti punya kapasitas dan kesiapan untuk dilibatkan dalam sistem pertahanan negara ya sebenarnya? Ya itulah ya yang harus memang siap tidak siap harus disiapkan. Ya, karena kita menghadapi ancaman yang tidak kecil gitu ya, termasuk tadi yang disampaikan Bang Usman ya, soal Laut Cina Selatan, ini tadi kan memang sudah ditekankan bahwa sebenarnya ini bukan kewajiban gitu ya bagi semua ASN, ini hanya pilihan, silahkan voluntary begitu ya, siapa yang ingin bergabung silahkan dipersilahkan. Tapi saya ingin bertanya juga ke Bung Slamet, bagaimana DPR juga memastikan hak-hak ASN ini juga tetap terlindungi, terutama terkait netralitas dan karir mereka, karena tadi sudah dijelaskan sebenarnya meskipun melakukan aktivitas seperti biasa, tapi waktu mereka ada yang tersita untuk menjalankan aktivitas ini ketika nanti memutuskan untuk ikut dalam pelatihan Komcat ini, Bung Slamet. Iya, yang pertama kita sebagai fungsi pengawasan ingin mengawal berkaitan dengan adanya rekrutan ini, bahwa harus ada transparansi dan regulasi yang jelas sehingga tidak mengganggu pada instansi di mana mereka bekerja. Yang kedua, apa yang disampaikan Bung Usman tadi, bahwa kami sepakat dengan adanya anggaran yang hari ini akan dialihkan untuk Komcat, kami sepakat jangan sampai menggunakan pos anggaran yang dikhususkan secara prioritas untuk modernisasi alutsista dan yang diprioritaskan untuk kesejahteraan prajurit, sehingga ini yang perlu kita kawal bersama. Yang ketiga, bahwa adanya komponen cadangan ini bukan ketika mereka direkrut bukan berarti mereka sewenang-wenang dengan menggunakan remblongnya, tidak, tetapi mereka tetap di bawah naungan konstitusi, sehingga dalam penggunaan Komcat ini harus tetap dalam izin di PRRI pada semestinya ketika dalam situasi darurat begitu. Oke, baik. Terakhir Bung Usman, ada yang ingin disampaikan singkat? Ya, pada prinsipnya
komponen cadangan semacam ini haruslah menggunakan perspektif yang lebih luas, bukan sekedar berbasis militer, tetapi pertahanan berbasis berbagai ilmu sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seterusnya. Dan yang kedua, komponen cadangan semacam ini tidak diperbolehkan untuk bersifat wajib, gitu, karena ia merupakan hak. Kalau diwajibkan, dan kalau ada aparatur sipil negara yang misalnya menolak, lalu dipaksakan, itu malah berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mengingkari amanat reformasi yang sudah memisahkan domain sipil dan domain militer. Gitu. Jadi sekali lagi saya mohon agar pemerintah berhati-hati dan DPR agar bersikap kritis untuk memastikan kebijakan pertahanan kita memang benar-benar ditentukan berdasarkan kebutuhan dan perkiraan kebijakan strategis pertahanan di masa depan, bukan kepentingan jangka pendek. Oke, pastikan ini bebas juga dari tekanan seperti yang diutarakan Bu Usman, dan juga tentu saja dimodifikasi dengan situasi-situasi yang modern, situasi-situasi pertahanan negara yang modern, termasuk tadi ancaman hibrida dan sebagainya. Ini tentu saja lebih efektif ya, inilah untuk mengantisipasi ancaman negara dari luar dengan perspektif pertahanan yang modern. Terima kasih perbincangan malam hari ini, Bung Hairul Fahmi, lalu juga Bung Usman Hamid dan juga Bang Slamet Aryadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, selamat malam. Saudara, setelah jeda, informasi yang akan kami sampaikan di Sapa Indonesia Malam adalah Israel yang terus serang Gaza. Lalu bagaimana Indonesia dan Board of Peace harus menyikapinya? Sesaat lagi kami hadirkan perbincangannya. Dipandu rekan saya Friska Clarissa. Sistem keuangan dikorup tikus rakus. Nakula dan Sadewa mengejar Sangkuni. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Pisang. Udah gak sabar makan Oreo ya? Gini caranya makan Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin. Jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Itu bakteri. Baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soklin Antisep Deo Fresh baru. Deterjen dengan Auto Active Power. Bersihkan kotoran, bakteri, dan jamur. Soklin Antisep. Solusi bersih, bebas bakteri, fresh seharian. Wingscare. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Sover Citrus baru. Segar. Ger. Aroma citrusnya bikin badan segar terus. Anti enak. Sover Citrus dari lemon oil. Ada hot lock system, angetnya tahan lama. Ger. Ini yang bikin badan gue seger terus. Sover Citrus, anti enak, badan segar bugar. Ger. Wingscare. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. 3, 2, 1, aku FIFA. 3, 2, 1. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
Murni banget dengan Aku FIFA. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Di jantung kota digital, Nakula dan Sadewa mendeteksi ancaman. Sistem keuangan dikorup. Sangkuni melahap kripto. Tikus rakus itu berhasil lolos. Marjan berbuka dan bangkitkan semangat. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyebut Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh ormas Islam yang diundang ke istana membahas soal keberadaan Indonesia di Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat. Usai pertemuan ulama dan tokoh ormas Islam di istana, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyebut Presiden Prabowo menjelaskan soal alasan keberadaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang diinisiasi Amerika Serikat. Yahya menyebut memahami tujuan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace dan meminta Indonesia tidak terbawa arus yang justru merugikan kepentingan rakyat Palestina. Menurut Yahya, Presiden Prabowo menyatakan akan memperjuangkan kepentingan Palestina dengan prinsip yang tidak bisa ditawar. Sejumlah ormas yang hadir, diantaranya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, hingga MUI. Berpartisipasi di dalam Dewan itu untuk membela dan membantu Palestina. Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi Berat. Abaikan gencatan senjata, Israel terus serang wilayah Gaza. Sedikitnya ada 2 warga Palestina tewas dalam serangan drone di kamp pengungsi Nuseirat kemarin. Serangan drone militer Israel juga melukai banyak warga, termasuk anak-anak. Korban serangan Israel ini dibawa ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah. Hingga kini lebih dari 71.000 warga Palestina meninggal akibat serangan Israel. Israel telah berkali-kali melanggar perjanjian gencatan senjata. Padahal pada Januari lalu, Amerika Serikat telah mengumumkan dimulainya fase kedua gencatan senjata. Fase kedua ini mensyaratkan penarikan tambahan pasukan Israel dari Gaza dan peluncuran program rekonstruksi Gaza. Mulai Senin kemarin, Israel mengizinkan pembukaan jalur penyeberangan Rafah. Jalur penyeberangan yang menghubungkan wilayah Gaza dan Mesir ini sempat ditutup selama hampir 2 tahun. Namun demikian, Israel menerapkan pembatasan ketat pada orang yang melintasi jalur ini. Di hari pertama pembukaan kemarin, Israel hanya mengizinkan 5 dari sekian banyak pasien Palestina yang menunggu untuk keluar dari Gaza demi mendapatkan perawatan medis di luar negeri. Data Badan Kemanusiaan PBB di Gaza, lebih dari 18.500 pasien termasuk 4.000 anak-anak menunggu evakuasi medis dari Gaza untuk mendapatkan perawatan yang tidak tersedia di Gaza. Abaikan gencatan senjata, Israel terus menyerang Gaza. Serangan ini juga dilakukan setelah terbentuknya Dewan Perdamaian atau Board of Peace, di mana Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Lalu bagaimana Indonesia harus menyikapi situasi yang terjadi di Gaza saat ini dan bagaimana pula memastikan BOP tidak akan merugikan Palestina?
Kita akan bahas bersama anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Oleh juga Bung Hasibullah. Selamat malam Mbak Friska dan Pak Soleh. Selamat malam, saya ke Bung Hasibullah dulu. Dari situasi di Gaza Palestina saat ini, Bung Hasibullah, apa yang bisa lebih dicermati lagi oleh pemerintah Indonesia? Karena kita gabung Board of Peace. Katanya tadi Indonesia tidak akan terpengaruh arus negara-negara yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Tapi bagaimana pada faktanya Israel terus-menerus melanggar kesepakatan untuk menghentikan serangan ke Gaza? Ya, izinkan Mbak Friska sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Friska, saya mau menyampaikan 2 poin sebagai pengantar, dan yang ketiga nanti jawaban dari pertanyaan Mbak Friska. Yang pertama tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Presiden dan para alim, para ulama, para tokoh agama yang bertemu hari ini untuk menjelaskan hal-hal yang sangat penting berkaitan dengan sikap Indonesia, yaitu mendukung kemerdekaan, anti penjajahan, anti kolonialisme, dan ingin segera Palestina segera merdeka. Yang kedua, menurut saya penting dijelaskan kepada masyarakat karena persoalan Board of Peace ini menimbulkan kontroversi, titik temu dan perbedaannya, yaitu menyangkut nilai-nilai yang tadi saya sampaikan soal anti penjajahan, anti kolonialisme, kemudian anti semena-mena, otoritarisme dan lain sebagainya. Saya yakin minimal Presiden atau sebagian besar dari kita setuju dengan itu semua. Cuman memang perbedaannya Mbak Friska ini terkait dengan orang yang namanya Donald Trump. Yang dikenal dengan banyak kebijakan yang kontroversial. Nah, saya sendiri ingin menyampaikan mungkin sebagian kalangan menyikapi Donald Trump ini hitam putih. Jadi karena dia buruk maka sepenuhnya buruk gitu. Misalkan yang dilakukan di Venezuela tentu itu adalah buruk, itu saya setuju, itu new kolonialisme. Saya setuju dengan apa yang dilakukan di Iran, itu adalah hal yang buruk, begitu juga dengan di Greenland. Tapi apakah yang dilakukan di Gaza juga buruk? Nah, menurut saya secara objektif yang saya tahu, di Gaza itu sekarang hanya Trump yang membuat Netanyahu mau tidak mau melakukan perdamaian. Walaupun masih ngeyel. Nah, yang tadi ditanyakan kenapa masih terjadi pelanggaran-pelanggaran, itulah yang saya bilang tadi, Netanyahu ini betul-betul susah dipegang. Dia ingin melawan seluruh hukum. ICC sudah bikin hukum, PBB sudah bikin hukum, tapi nggak ada yang diikutin. Salah satunya yang lumayan masih diikutin, walaupun masih mau dilawan, yaitu adalah kebijakan Trump, termasuk kebijakan mengenai genjatan senjata, yang itu di dalam formula Dewan Perdamaian. Nah, ini yang di masyarakat sekarang mulai kurang penjelasan, seakan-akan bahwa bergabung dengan Dewan Perdamaian dianggap mendukung Israel. Sejauh yang Putin dari awal, genjatan senjata itu bisa dicapai karena Trump berhasil memaksa Netanyahu. Termasuk Netanyahu ini sebenarnya keberatan dengan keberadaan Dewan Perdamaian loh. Netanyahu itu walaupun akhirnya bergabung, tapi dia di antara orang yang tidak senang dengan Dewan Perdamaian. Kenapa? Karena di Dewan Perdamaian nanti akan ada perwakilan dari Qatar, dari Turki, yang itu menjadi resisten bagi Netanyahu dan Israel. Nah, oleh karena itu, menurut saya cara kita memahami posisi kita di Dewan Perdamaian adalah jangan hitam putih. Trump itu buruk dalam konteks di Venezuela, dalam konteks di Netherlands atau di Timur Tengah secara umum, tapi dalam konteks Gaza, menurut saya hanya Trump yang paling tidak membuat Netanyahu ini tidak terus memakan korban seperti sebelum 10 Oktober. Jadi good point-nya adalah Amerika Serikat, dalam hal ini Donald Trump lah yang bisa memaksa Netanyahu bergabung di Dewan Perdamaian. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau dari DPR juga menjawab keraguan publik? Palestinanya tidak dilibatkan di sana. Dan di sisi lain, Israel juga bilang bahwa tidak ada negara Palestina terkait dengan masa depan Gaza ke depannya. Lalu bagaimana Indonesia punya kekuatan diplomasi untuk ini dan apa yang bisa dilakukan? Sesaat lagi kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam.
Televisi, Rendela. Masih di Sapa Indonesia Malam, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap Presiden Prabowo Subianto meluruskan sejumlah hal terkait keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace pada pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia sore tadi. Salah satunya terkait kekhawatiran atas arah Indonesia dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump tersebut. Dengan concern dari beberapa pihak mengenai keanggotaan Indonesia di Board of Peace, pertama adalah bahwa masuknya Indonesia ke Board of Peace ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menciptakan pertama perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di Palestina dan Gaza. Kompas ataupun arah daripada upaya-upaya ini adalah untuk tercapainya solusi dua negara. Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza. Kemudian apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Kita masih membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PKB Oleh Soleh dan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Saya ke Pak Oleh, jadi bagaimana menjawab kekhawatiran publik? Karena tadi yang masih mengganjal adalah Palestina tidak diikutkan di Dewan Perdamaian itu. Dan bagaimana agar Indonesia tidak sepenuhnya tunduk pada Amerika Serikat yang kita ketahui bahwa itu adalah sekutu erat dari Israel. Pertama saya mengapresiasi pada Pak Presiden Prabowo untuk melakukan komunikasi secara langsung dengan elemen bangsa dan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka bagaimana memberikan informasi secara komprehensif terkait maksud dan tujuan yang esensi bergabungnya Indonesia dalam BOP. Saya rasa ini sebuah budaya yang positif dan harus terus dilakukan. Karena dengan diskusi yang satu meja ataupun dengan silaturahim, ini satu lebih cair, kedua lebih jelas apa maksud dan tujuannya. Apa yang harus diperjelas? Yang kedua, ya maksud tujuan Indonesia yang dikomandoi oleh Pak Presiden masuk BOP kan, tentu ini kan bisa dijelaskan secara langsung oleh Pak Presiden kepada tokoh-tokoh Indonesia dan tentunya kepada ormas-ormas di Indonesia yang ada. Nah, yang kedua juga yang saya apresiasi adalah bagaimana pola komunikasi Pak Presiden ini terhadap ormas-ormas ini untuk bagaimana melakukan sebuah upaya untuk menggalang persatuan. Bagaimana agar apa yang diambil oleh Pak Presiden ini betul-betul bukan kepentingan secara nasional, lebih-lebih individu, tetapi ini juga untuk kepentingan perdamaian secara keseluruhan. Satu hal yang kami percaya kepada Pak Presiden memiliki sebuah strategi yang baik karena memang latar belakangnya intelijensi, hubungan internasional juga sudah teruji, kemudian pengakuan dari negara-negara baik Eropa, Timur Tengah, apalagi Asia, dan ini juga sangat percaya pada Pak Presiden. Lalu kita harus percaya juga kepada Pak Presiden bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP ini betul-betul untuk bagaimana pertama adalah Indonesia terus konsisten untuk melaksanakan perintah undang-undang, yaitu ikut menjaga perdamaian ke dunia. Yang kedua, sebagai bukti nyata real bagaimana kita tidak berhenti dan konsisten memperjuangkan kemerdekaan di Palestina. Ada sisi lain tentu kekhawatiran di mana Amerika ini seolah-olah ingin ada quote and quote hal lain dalam BOP ini. Nah, Pak Presiden saya yakin Pak Presiden sudah mengetahui secara komprehensif
bagaimana percaturan politik atau percaturan global yang dimainkan oleh Donald Trump. Lebih-lebih Donald Trump sudah keluar daripada PBB. Nah, oleh sebab itu berilah kepercayaan kepada Pak Presiden. Saya yakin dan percaya Pak Presiden Prabowo tidak akan menghancurkan Palestina, juga tidak akan menghancurkan Indonesia. Iya, itu kepercayaan yang sekaligus jadi harapan Pak Hasibullah. Pada praktiknya, apa yang harus dilakukan? Karena begini, yang masih di pertanyaan satu tadi belum terjawab, Palestinanya tidak ada di Board of Peace itu. Lalu bagaimana membela kepentingan Palestina saat Palestinanya tidak diikutkan dalam Dewan Perdamaian, meskipun satu-satunya yang bisa membuat lebih tenang Netanyahu adalah Donald Trump. Itu pun tidak menghentikan serangan ke Gaza, begitu Bung Hasibullah? Ya, begini, ini kita bicara Palestina itu betul-betul bukan bicara sesuatu yang ideal. Ini sesuatu yang jauh di bawah ideal. Maksud saya, misalkan tadi soal keadaan. Kalau kita bisa, kita ingin besok Palestina merdeka. Kalau kita mampu, besok Israel itu kita paksa tidak lagi bisa nembak. Tapi hukum yang mana yang bisa memastikan itu? Kekuatan yang mana yang bisa memastikan itu? Nah, itu konteks yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Termasuk tadi, kenapa kok orang Palestina tidak ada? Nah, ini saya terus terang menyayangkan karena kadang-kadang kesimpulan terlalu cepat diambil. Kalau kita baca dari awal ya, itu kan mulai dari perundingan, pihak Palestina memang tidak ada, pihak Hamas. Kenapa? Karena itu dianggap sebagai kelompok, pertama kelompok terlarang, yang kedua Hamas juga nggak mau. Perwakilan Hamas untuk muncul langsung sama dengan minta ditangkap itu. Jadi ini situasi lapangan, masyarakat nggak dapat info. Hamas itu kelompok perlawanan underground. Dia hidup dari terowongan ke terowongan. Kalau dia berunding di atas, tinggal ditangkap itu. Karena itu tidak pernah terlibat dalam perundingan langsung. Kalau ditanya apakah tidak ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian, ada. Yaitu di sebuah komite khusus yang dikenal dengan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Itu yang saya bilang tadi, memahami konsep ini secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Sudah dipotong, disebar luaskan pula. Jadinya kasihan masyarakat di sini dan masyarakat di Palestina. Secara utuh, Mbak Friska, Dewan Perdamaian itu minimal dari 3 struktur yang saya pahami sekarang. Paling atas itu adalah Dewan Dewan Eksekutif yang dipimpin oleh Trump, ada Dewan Eksekutif Gaza, dan yang teknis itu namanya Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang full orang Palestina. Nah, kerja struktural ini yang dari atas nanti itu akan mensuplai kepada dewan yang di bawah ini. Mereka yang bekerja nanti untuk kebutuhan Palestina. Dan kalau ditanya apa hasilnya, salah satu hasil nyata dari kerja Komite Nasional ini adalah dibukanya perbatasan Rafah kemarin hari Minggu tuh. Itu salah satu hasilnya gitu. Karena tim ini dengan bekerja termasuk lagi-lagi dibantu oleh para pihak, maka kemudian bisa mempercepat upaya-upaya untuk sekali lagi Palestina yang begitu lama tertinggal sehingga tidak ideal keadaannya itu, makan aja susah, tidur aja susah, minum aja susah, rumah nggak punya. Ini kan situasi yang sekali lagi tidak bisa dipahami, besok semuanya akan menjadi adil. Dan tidak ada hukum internasional yang bisa menengahi itu ya. Saya dari awal Mbak Friska mendukung Indonesia untuk masuk ke Dewan Perdamaian ini dengan logika satu. Ini yang jarang juga disampaikan oleh tokoh-tokoh kita. Logikanya adalah logika kalau dalam fikih Islam dikenal dengan istilah akhafud dararain, yaitu menghindari bahaya lebih besar. Bahaya lebih besar itu apa? Potensi berhadapan dengan Amerika secara militer, secara ekonomi. Itu kan ngeri dalam keadaan sekarang ya, yang Trump bisa kirim kapal kapan aja, entah kemana aja gitu. Itu kepentingan nasional kita itu. Dan yang kedua, saya mendukung untuk masuk di Dewan Perdamaian ini adalah karena di level teknis Mbak Friska, sekarang itu mereka bertarung dari waktu ke waktu. Contoh, ketika perbatasan Rafah dibuka, itu di antara Israel dan Mesir bertarung. Apa pertarungannya? Israel maunya gerbang ini menjadi gerbang keluar bagi orang-orang Gaza, nggak balik lagi. Mesir bertarung bagaimana ini juga menjadi gerbang masuk. Nah, menurut saya visi kita adalah masuk ke ruang itu. Bagaimana di ruang-ruang kecil itu
di momen-momen terbatas itu bisa menegakkan cita-cita kita, yaitu mendukung kemerdekaan bagi segala bangsa. Jadi saya menghimbau juga kepada masyarakat, ini diterima secara umum, dipahami secara utuh. Sekali lagi, nggak mungkin kita tidak mendukung kemerdekaan Palestina, apalagi mendukung neokolonialisme, itu nggak mungkin. Nah, kalau ada kekhawatiran, nah itu nanti bisa kita sampaikan, kita masuk di dalam untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, sehingga yang kita khawatirkan tidak menjadi kenyataan. Dan itu menurut saya akan jauh lebih efektif kita berada di dalam. Ya, tadi Mas Hasibullah bilang bahwa ini adalah kalau kita katakan the best of the worst lah, apa-apa yang bisa kita lakukan sekarang ya inilah yang bisa kita lakukan untuk masuk Dewan Perdamaian. Tapi tentu tadi yang seperti disampaikan juga Bung Oleh, bahwa kepercayaan masyarakat itu sangat dititipkan untuk Pak Presiden. Saat kita ada di Dewan Perdamaian, kemerdekaan Palestina tetap jadi tujuan utama. Jadi perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina tidak jadi hal yang terpisah. Terima kasih Pak Oleh Soleh, terima kasih juga Pak Hasibullah Satrawi. Terima kasih banyak, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi lainnya. Sejumlah atraksi akrobatik pesawat dari seluruh kawasan Asia Pasifik memukau penonton. Biennale Singapore Air Show. Informasinya usai jeda. Saudara, sejumlah atraksi akrobatik pesawat dari seluruh kawasan Asia Pasifik memukau penonton Biennale Singapore Air Show. Tim akrobatik Jupiter dari TNI Angkatan Udara Indonesia ikut unjuk gigi dalam acara ini. Atraksi flare dan manuver dari pesawat tempur membuka Biennale Singapore Air Show yang digelar pada Selasa pagi. Sejumlah negara, beberapa di antaranya Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Tiongkok ikut berpartisipasi dalam atraksi ini. Tim akrobatik Jupiter Angkatan Udara Indonesia unjuk kebolehan dengan serangkaian manuver. Sementara tim Angkatan Udara Singapura menampilkan aksi pesawat dan helikopter secara bersamaan. Tidak hanya pesawat tempur, pesawat komersial Airbus A350-1000 dan Comac C919 dari Tiongkok juga ikut bermanuver di udara. Sementara itu, kota Milan, Italia bersiap memulai Olimpiade musim dingin 2026. Pertunjukan lampu warna-warni di sejumlah bangunan bersejarah menghiasi berbagai sudut kota. Instalasi cahaya ini menjadi pemandangan kontras di antara gedung-gedung dengan arsitektur gotik dan neoklasik di Milan. Tahun ini, Milan mengusung nama Cortina menjadi tuan rumah Winter Olympics 2026. Olimpiade ini akan digelar dari 6 hingga 22 Februari mendatang. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terkini Kompas TV di channel 11. Sekali lagi, channel 11 di televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lagi lebih terpercaya. Dan terima kasih untuk Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radhi Saputro mengakhiri Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh